tahun lalu salah satu entitas perusahaanku itu mengalami kerugian. Iya. 3 digit. Wow. Angkanya. Angka yang sangat yang cukup lumayan, besar. cukup besar ya. Cukup besar ya. Beruntung banget pada hari itu saya sedang di kelasnya Pak Budi Isman. Terus saya tanya Pak Budi Isman, Pak Budi ini ada kejadian nih gimana nih? Terus Pak Budi jawab begini, guru kita semua, Mas Jody anggap aja meninggal. Yang pertama ketika kita menjadi leader maka mood bukan lagi urusan organisasi. Iya. Yang perlu kita lakukan adalah membangun sistem. Hati-hati, banyak yang memainkan status game. Mau dibilang sebagai pengusaha, yang penting owner, tetapi sesungguhnya tidak sedang menjalankan bisnis gitu. Tapi sedang 3, 2, 1. Welcome to Omset, obrolan mantap seputar TDA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang Kak Jody. Siang. Ya, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ini tadi Kak Jody berangkatnya dari kantor atau dari rumah? Dari kantor dari pagi di kantor. Berarti Kak Jody sekarang sibuknya apa nih? Kalau boleh tahu nih. Sekarang kan saya ada 3 entitas di ekosistem bisnis saya. Ada kontraktor, ada biro arsitek, dan juga ada OTW developer. Cuma sekarang memang mungkin sampai akhir tahun akan fokus ke developer. OTW sih, belum menjadi developer. Oh berarti OTW jadi developer ya. nih. Saat ini kita masih mengerjakan subkontraktor untuk developer lain. Gitu. Oh berarti ini bisnisnya di properti ya? Yes, di industri properti dan real estate. Betul. Gitu. Nah tapi sekarang Kak Jody ini ini ya professional coach juga. Berarti kerap isi kelas-kelas atau mungkin ada orang yang consult di Kak Jody atau gimana? Iya benar. Jadi professional coach itu profesi yang tersertifikasi oleh ICF, International Coach Federation. Saya ambil kelasnya di Loop dan Insight kemarin 2 tahun lalu. Dan sekarang menjadi salah satu bagian dari proses bisnis saya sebagai seorang individu gitu. Oke, berarti ini profesional coachnya jalan juga, ngerjain bisnis juga nih. Benar. Jobnya banyak nih Kak Jody nih. Ya begitulah. Tapi ini yang paling buat saya penasaran nih. Sambil minum ya? Boleh. Ini nama dari Om Jody ini brandingan yang baru saja atau nama panggungnya kah? Atau memang dari kecil dipanggil Jody ini? Sebenarnya itu accident ya. Kebetulan waktu itu saya lagi jadi mahasiswa dan ngajar, terus ponakannya tempat ngajarku dia manggilnya Om Yodi. Lama-lama berubah jadi Om Jody. Ya terus saya pikir kan nama asliku Junaidi Abdul Salam. Terus saya pikir menarik juga ini jadi branding, ya udah dibikin aja Om Jody. Gitu. Oh berarti Kak Jody ini udah dari dulu ya suka ngajar, makanya jadi professional coach ngajar sana sini ya. Sembari membangun bisnis, keren banget. Nah kalau ini kita beralih soal TDA nih, kan apa yang kira-kira terlintas di pikiran Kak Jody kalau misalnya orang mention TDA? Apa yang menjadi yang terlintas di benaknya Kak Jody soal TDA gitu? Sebagai salah seorang founder ya dari TDA Makassar, TDA itu selalu menjadi rumah buat saya, buat kami semua, dan sampai hari ini alhamdulillah udah 1.200 ya kalau nggak salah membernya. Jadi kita starting dulu dari berapa orang ya? 13 orang kurang lebih. Jadi sangat sedikit orangnya dan alhamdulillah per hari ini kalau orang nanya TDA itu apa Om Jod? Buat saya itu rumah. Gitu. Berarti Om Jody ini sebelum di TDA Makassar memang sudah ber-TDA sebelumnya? Belum. Justru sebenarnya TDA Makassar itu sudah pernah ada, cuma tidak aktif. Lalu kita ketemu dari Twitter dulu masih ramai banget Twitter. Terkoneksi akhirnya kita inisiasi kembali untuk dihidupkan kembali gitu. Berarti di zamannya Kak Jody itu TDA Reborn-nya bangkit kembali dari ini. Oh udah pernah. Kirain ini TDA pas pertama kali muncul itu karena Kak Jody yang bawa ke Makassar. Bukan, itu lebih banyak kerja-kerja kolektif ya. Ada Om Faki, ada Nikmat 7, ada Iping, ada almarhumah Kakak Niar. Banyak teman-teman Om Indra, banyak teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang menjadi inisiatornya gitu. Nah, kenapa Kak Jody? Apa alasannya Kak Jody mendirikan atau menghidupkan kembali TDA ini di Makassar? Apa yang menjadi panggilan hati dari seorang Junaidi Abdul Salam ini kenapa mau membangun TDA di Makassar gitu? Sebenarnya
intensi untuk berkomunitas itu sudah sangat marak ya di Makassar. Kan kita kurang lebih 2010-2011 lah itu terbentuk TDA Makassar. Intensi untuk berkomunitas, ada banyak komunitas entrepreneur yang terjadi pada hari itu. Tetapi yang menarik tentang TDA adalah nilai-nilainya gitu. Karena mewakili namanya yang menjadi tangan di atas, ada misi untuk berkontribusi kepada masyarakat. Itu yang menarik dan itu yang dideliver pada hari itu oleh Pak Roni Wuzirman. Karena beliau yang lebih banyak berkomunikasi kepada publik melalui Milis. Dulu ada namanya Milis, belum ada sosial media tuh. Oh, Milis ya belum. Facebook ada tapi tidak semasif sekarang. Jadi kita itu ngobrolnya di mailing list namanya. Dulu. Nah, di situ ke-trigger lah kami beberapa orang di Makassar, lalu akhirnya tanpa sengaja terkoneksi lewat mention di Twitter, pada akhirnya kita ketemu gitu. Oke, berarti awal mulanya ini Kak Jody yang menjadi inisiatornya ya lah. Kenapa salah ada satu, TDA ya, salah satu inisiator doang, kenapa TDA ada di Makassar gitu. Ya. Berarti TDA ini udah maksudnya bukan di kota Makassar saja, Bukan, atau udah banyak kan? Udah banyak, udah di 5 negara malah. Saya nggak tahu persisnya update-nya sekarang ya, tapi banyak banget, udah banyak banget. Kak Jody mungkin bisa ceritain deh pertama kali terbentuknya ini TDA dan aktivitasnya di dalam komunitas TDA itu apa sih awal-awal ya? Jadi kan dulu kita lebih banyak ngopi sih dulu ya. Jadi kita jualnya serabutan, ada yang jual ayam goreng, macam-macam. Saya pada hari itu belum benar-benar berbisnis, baru mau belajar berbisnis. Waktu itu saya udah mendesain, saya basisnya desainer. Jadi kalau ditanya bisnis apa Om Jody, ya basisnya awalnya desainer gitu, graphic designer. Nah, apa yang kita lakukan pada masa-masa awal itu ya tiap hari ngopi, pindah-pindah warkop, tiap pagi ngopi, besok ke sini, besok ke sana. Dan ngobrolnya waktu itu di grup Line. Line masih nomor satu. Berarti Pada hari itu Line masih nomor satu gitu, belum ada WhatsApp. Pada hari itu ya seingatku Line sih, sama BlackBerry. Nah, Sama BlackBerry. BBM ya? BBM. BlackBerry Messenger. Nah, BBM gitu. Jadi ngopi-ngopi doang. Sambil diskusi, lama-lama kita mulai minta panduan dari pusat. Pak Roni Wuzirman datang, lalu kemudian senior-senior juga datang untuk membimbing kita. Pada akhirnya ya seperti sekarang, sangat terorganisir. Berarti ini kan Kak Jody sebelumnya berarti belum ada bisnis ya? Nanti gabung di TDA baru bisnisnya bisa terbentuk. Ya. Dan itu pun nggak langsung portal ekosistem yang sekarang ya? Dulu joinnya masih karyawan 2011, saya lalu jadi freelancer 2014 bikin Onde Studio, creative agency. Habis itu 2018 bikin kuliner lalu tutup, berpartner sama teman-teman TDA. 2019 bikin portal, diajak oleh teman untuk bangun perusahaan ya sampai sekarang gitu. Berarti Kak Jody awalnya sebenarnya malah buat kreatif agensi ya, nggak langsung seperti portal ekosistem yang di industri properti ya. Tidak langsung. Mungkin Kak Jody bisa bisa sharing mungkin ke teman-teman awal mula pembentukan atau Kak Jody membuat bisnis yang awalnya buat ini tutup, buat ini lagi dan lain-lain sampai portal ekosistem bangun sampai hari ini. Pada prinsipnya begini ya, saya perlu mulai dan menyampaikan kepada teman-teman semua juga bahwa bisnis itu cuma kendaraan. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa ditutup, bisa industrinya beragam gitu karena dia cuma kendaraan gitu. Yang perlu kita perhatikan adalah entrepreneurship-nya justru. Kemampuan kita sebagai seorang wirausahawan, kemampuan kita dalam memimpin self leadership kita di bisnis itu yang lebih penting dibanding entitasnya, dibanding industrinya, karena tiap orang bisa pindah-pindah industri gitu. Bisnis itu hukumnya ya dibuka dan ditutup gitu. Jadi selama dia masih bisa berjalan ya pertahankan, tapi kalau tidak bisa ya tutup, sesederhana itu. Dan bisa saja orang teman-teman itu pivot ya, mutar balik, ganti industri, ganti company, menutup yang lama dan membuka yang baru, itu sangat dinamis gitu. Yang lebih penting adalah entrepreneurship-nya gitu. Itu sih poin pentingnya. Berarti menutup sebuah bisnis bukan berarti itu adalah menjadi kegagalan dari seorang pebisnis gitu Kak ya? Bukan. Oke. Karena emang fasenya kayak gitu. Yang perlu dijaga justru mentalitas entrepreneurship-nya, itu yang perlu dijaga. Dan lebih jauh daripada itu, mentalitas entrepreneurship juga bukan tentang punya bisnis atau tidak. Bisa saja teman-teman yang profesional bekerja di organisasi itu juga memiliki entrepreneurship.
namanya kalau diistilahkan ya intrapreneur. Jadi dia punya mental entrepreneurship, mental wirausaha, tapi bergerak di dalam sebuah organisasi kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya jadi dosen praktisi di kampus, berarti seperti yang Kak Jody maksud tadi ya? Iya. Intrapreneur. Jadi dia bekerja, statusnya karyawan, tapi sebenarnya mentalnya entrepreneur. Banyak kok yang begitu dan itu dibutuhkan oleh organisasi-organisasi gitu. Nah ini yang menarik menurutku ya, karena Kak Jody tadi mention bahwa pernah membangun sebuah bisnis creative agency. Mungkin Kak Jody bisa menceritakan sedikit soal bisnis yang pernah Kak Jody bangun itu, creative agency, dan kenapa bisa nggak diterusin gitu? Sebenarnya kan kebanyakan kita memulai bisnis dari apa yang kita bisa. Betul. Nah, basisnya saya bisa mendesain. Saya orang yang cukup kreatif dan bisa mendesain. Maka dengan bermodalkan satu laptop yang dicicil, saya mulailah untuk merilis jasa desain logo pada hari itu. Dan itu alhamdulillah bertahan cukup lama gitu. Kami melayani banyak teman-teman TDA. Ada banyak nama-nama besar di TDA yang saat ini yang masih menggunakan logo desainku. Yota salah satunya itu masih logoku. Banyak lagi lah. Saya tidak mention satu-satu. Lalu saya juga menjadi microstocker. Jadi jualan desain untuk agensi di luar negeri gitu. Itu dapatnya $. Gitu. Cuma kenapa tutup? Karena pada hari itu saya belum menemukan sistem untuk men-scale up organisasi ini. Karena bukan berarti industrinya ini ya buruk atau decline, bukan. Cuma dalam situasi ini UMR Makassar tinggi dibanding teman-teman saya di Jawa. Di Jawa hidup studionya karena UMR-nya cenderung lebih rendah, sementara di Makassar cukup tinggi gitu. Gap itu yang bikin kami kesulitan untuk scale up, bahkan untuk bertahan pun kesulitan pada hari itu. So kebetulan 2019 diajak teman-teman untuk masuk ke dunia properti. By the way saya alumni teknik sipil ya, jadi sebenarnya ini cuma cinta yang tertunda gitu. Iya. Masuk ke dunia properti. Tetap karena mungkin dari teknik sipil jadi agak-agak relate ya kalau dia bahas industri properti. Agak relate sehingga ya udah saya sambutlah 2019, 2022 persis saya tutup On The Studio gitu. Bangunlah portal. Ya, sambil portalnya jalan. Sambil portalnya jalan baru tutup. Baru tutup. Kenapa Kak Jody lebih memilih menjadi, kan tadi Kak Jody pernah jadi karyawan ya? Kenapa Kak Jody memilih untuk menjadi seorang pebisnis daripada menjadi seorang karyawan yang sebenarnya pun kalau kita keluaran teknik sipil ya money-nya, cash-nya lumayan banyak juga kan kalau kita jadi karyawan. Kenapa Kak Jody memilih berbisnis? Kenapa saya memilih berbisnis? Karena sepanjang saya jadi karyawan, saya nyaris tidak pernah berada di organisasi yang cukup sehat gitu. Jadi ada banyak potensi-potensi saya yang tidak terakomodir di perusahaan tersebut. Meskipun di salah satu organisasi saya itu naik jabatan 3 kali. Bahkan udah sampai jadi direktur operasional di salah satu anak usahanya. Tetapi tetap aja rasanya ada kebebasan yang tidak bisa terakomodir gitu. Pada intinya sih yang saya kejar adalah kebebasan. Mungkin secara naluri karena orang yang suka seni, suka gambar, suka kebebasan. Mungkin itu yang men-trigger dan ya ada resiko tentu saja. Betul. Karena ada 5 tahun yang cukup gelap dalam prosesku ketika pertama kali bakar kapal istilahnya. Berhenti jadi karyawan terus jadi pengusaha itu 5 tahun lah itu masa sulit-sulitnya gitu. Ya alhamdulillah sekarang jauh lebih leluasa dibanding dulu-dulu. Nah ini yang menjadi ini Kak, bagaimana Kak Jody bisa survive gitu. Padahal kan kalau dibilang ini kan udah jelas nih duitnya kalau kita jadi karyawan tiap bulan digaji, kita nggak perlu urus sistem bisnis lah apalah lain-lain. Bagaimana Kak Jody bisa melalui masa-masa yang Kak Jody belum belum survive lah mungkin ya. Bagaimana Kak Jody bisa bertahan di masa-masa itu? Mungkin saya perlu mengkambing hitamkan buku ya, karena saya pecandu buku dari dulu dan banyak buku-buku yang bilang bahwa saya teracuni oleh buku-buku motivasi, oleh buku-buku dalam tanda kutip ya, teracuni secara positif oleh buku-buku biografi para pengusaha dan benar-benar pada hari itu yang menyulitkan saya karena tidak ada komunitas yang bisa mengakomodir seperti tadi sekarang ini. Kalau teman-teman sekarang kan jauh lebih enak gitu, ada modulnya, ada workshopnya. Kalau dulu mesti ini trial and error gitu. Tapi saya percaya bahwa pengusaha adalah panggilan jiwa saya menikmati prosesnya sesulit apapun.
tantangan-tantangan itu akan berbuah pada akhirnya, dan setidaknya saya bisa bilang bahwa keputusan tersebut bisa saya banggakan. Iya, tapi lagi-lagi kita bahas soal leadership ya, karena menentukan pilihan antara menjadi karyawan yang mungkin kehidupannya bisa dibilang lebih enak dan lebih simple lah ketimbang kita harus ngurus bisnis. Lagi-lagi kita harus dihadapkan oleh pilihan yang menurutku nggak semua orang bisa menentukannya, dan menurutku nggak sesimpel itu menentukan. Aku harus bakar kapal ini, harus buat kapal sendiri. Itu kan pilihan yang sangat-sangat challenging ya, karena kita secara tidak langsung men-challenge diri kita bagaimana bisa survive dengan kapal kita yang kita bangun sendiri. Nah, menurut Kak Jody, seberapa penting sih ilmu leadership yang harus kita kantongi sebelum kita menjadi pebisnis? Sebelum saya ke situ, saya perlu disclaimer dulu bahwa ini dikotomi antara menjadi karyawan dan menjadi pengusaha itu bukan lagi masanya gitu. Bukan lagi pilihan harus jadi pengusaha atau lebih baik jadi karyawan, bukan. Tetapi pilihan-pilihan apa yang tersedia di antara keduanya gitu. Dan hari ini dengan meratanya internet, meratanya peluang gitu, setiap orang bisa memainkan peran-peran yang berbeda. Bisa sambil jadi karyawan, jadi pengusaha juga, jadi profesional juga gitu. Karena ada pemerataan akses informasi terutama. Sehingga itu tadi disclaimer-nya. Tetapi ketika saya memutuskan untuk all out, benar-benar terjun ke bisnis karena saya punya kesadaran secara personal dan sedikit kenekatan, tentu saja banyak kenekatan, karena saya ingin memutus mata rantai kemiskinan di keluarga saya. Itu motif yang terus menerus menjadi pembakar semangat saya untuk berbisnis. Saya merasakan ketidaknyamanan mengambil keputusan yang dibatasi, ketidaknyamanan potensi yang tidak terakomodir, dan di bisnislah tempat di mana sebagai pebisnis semua tumbuh naik turunnya bisnismu ya tergantung kapasitasmu gitu, dan disitulah self leadership bekerja gitu. Nah, ini aku penasaran nih, Kak. Selama Kak Jody membesarkan bisnis portal ekosistem ini yang Kak Jody sekarang geluti, ada nggak masa-masa yang dimana Kak Jody menjadi ini down banget, dan apa yang menjadi semangat? Bagaimana caranya Kak Jody bisa menumbuhkan semangat untuk membangun kembali? Kalau down banget, down banget itu selalu ada fase-fase seperti itu ya, selalu ada musim-musim di dalam perjalanan sebuah bisnis. Apalagi kalau teman-teman sudah masuk ke ranah membangun organisasi bisnis, bukan lagi sekedar mencari uang, tapi betul-betul membangun organisasi bisnis. Itu pasti banyak tantangan di situ. Ya, you name it lah. Mulai dari SDM, mulai dari keuangan, pajak, sales, marketing, itu akan keluar semua tuh masalahnya. Apa yang saya lakukan ketika saya merasa sedang menghadapi tantangan adalah ya minta support kepada teman-teman. Ada banyak teman-teman di TDA yang bisa kita mintai saran gitu. Apalagi alhamdulillah saya seorang professional coach, jadi cenderung punya banyak akses untuk membantu saya meregulasi diri sendiri. Karena tantangan di bisnis, tantangan tentang leadership adalah tentang memimpin diri sendiri, mengambil keputusan di tengah masa-masa sulit gitu. Oke, as a professional coach, bagaimana POV dari seorang Om Jody yang sebagai professional coach? Bagaimana Kak Jody bisa menggambarkan sebuah ilmu mengenai self leadership ke teman-teman di luar sana? Sebenarnya ujung dari self leadership adalah decision making. Ujungnya dari kemampuan leadership seseorang adalah pengambilan keputusan. Karena kerja-kerja leader adalah mengambil keputusan. Kerja-kerja pebisnis adalah mengambil keputusan. Nah, maka pondasi untuk mengambil keputusan yang efektif itu dia harus punya leadership yang bagus gitu. Dan leadership yang bagus bukan tentang memimpin orang lain dulu, tapi memimpin diri sendiri dulu. Bisa nggak dia jernih mengambil keputusan? Bisa nggak dia jernih melihat masalah? Bisa nggak dia tidak ter-attach dengan emosinya sendiri gitu? Dan itu kan tentang bagaimana seseorang bisa grow meskipun banyak tantangan gitu dalam bisnis. Kan bisnis itu kita dapat duit karena menyelesaikan masalah, itu kan prinsipnya bisnis gitu. Sementara di bisnis lah semua masalah keluar gitu. So untuk bisa efektif menyelesaikan masalah, seorang leader perlu bisa selesai dulu dengan dirinya sendiri. Betul. Disitulah self leadership bekerja gitu.
harus selesai dengan dirinya sendiri. Apa makna dari selesai dari dirinya sendiri ini, Kak Jody? Mungkin Kak Jody bisa share nih ke teman-teman bagaimana mungkin tips atau apa gitu dari Kak Jody untuk menentukan cara menyelesaikan masalahku sendiri itu kayak gini. Menjadi decision maker tapi untuk dirinya sendiri gitu, belum untuk bisnis. Sebenarnya semua ini ada tahapannya, cuma saya nggak hafal persis. Tapi yang bisa saya sharing kepada teman-teman yang menyimak podcast ini adalah dimulai dari self awareness, kesadaran diri gitu, sadar dengan kapasitas kita, kemampuan kita, apa keunggulan diri kita, apa tantangan dan kelemahan diri kita, dan dari situlah kita bisa menentukan bagaimana gaya bermain kita di bisnis kita, di tim kita. Dan kalau kita cukup kenal dengan diri kita sendiri, maka semua keputusannya akan firm, akan meyakinkan gitu. Tidak selalu sesuai dengan keinginan orang lain, tentu tidak. Karena ini tentang dirimu sendiri dan bisnismu sendiri. Karena tiap leader itu punya style yang beda-beda. Kalau saya contohnya orang yang sangat enabler. Saya kalau memimpin di timku, saya itu ngasih banyak ruang buat mereka. Dibanding directing, saya bukan tipe directing. Saya cuma ngasih jalan, kita mau ke sini, ini roadmap-nya. Kamu silakan ngambil keputusan-keputusan harian yang nanti saya kontrol arahnya, bukan caranya. Lebih ke arah gitu. Itu tipe leader yang enabler, yang ngasih ruang kepada timnya gitu. Apakah itu bagus atau tidak ya beda-beda stylenya setiap orang. Oke, nah Kak Jody pernah nggak atau ada nggak case yang pernah Kak Jody lalui pas mungkin sementara coaching sama teman-teman pebisnis atau pernah bawain kelas atau workshop, ada case yang menarik yang menurut Kak Jody, wah bagus nih di-share ke teman-teman dari case ini, lalu diberikan pelajaran dari case tersebut. Dibanding saya nyeritain tentang coach saya, mending saya nyeritain diri sendiri. Oh boleh. Rasanya ceritaku lebih menarik. Jadi saya banyak menghadapi tantangan dan salah satu yang terbesar adalah tahun lalu salah satu entitas perusahaanku itu mengalami kerugian 3 digit. Wow. Angkanya. Angka yang sangat cukup lumayan, besar. cukup besar ya. Cukup besar ya, karena sepanjang saya berbisnis itu angka yang paling tertinggi yang kita pernah hit dalam kondisi minus. Saya ngomong ini bukan memamerkan masalah atau meromantisasi semata-mata untuk edukasi ya. Karena ya kalaupun plusnya juga segitu. Tapi yang terjadi adalah angka 3 digit itu berhasil kita recover kurang dari 4 bulan. Dan itu menurut saya kontribusinya karena bukan gara-gara saya, tapi tim saya punya leadership yang cukup bagus gitu. Dan salah satu direktur saya itu perempuan, ibu rumah tangga. Dia yang alhamdulillah banyak berperan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Saya cuma mendampingi dia gitu. Lagi-lagi karena saya enabler orangnya gitu. Per hari ini udah recover minusnya gitu, dan kita lagi OTW untuk develop di area permainan yang baru gitu. Masih hidden, masih rahasia. Iya. Akan ada sesuatu ya. Mungkin nanti teman-teman harus tungguin nih, akan ada sesuatu yang baru dari seorang Junaidi Abdul Salam nih. Kak Jody, nah tadi kan kita bahasnya, tadi Kak Jody mention kalau di bisnisnya Kak Jody itu ada karyawan yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Pasti tentunya treatmentnya beda antara orang yang sudah berumah tangga dan orang yang belum merasakan rumah tangga. Bagaimana sih Kak Jody menyelesaikan tantangan di bisnisnya Kak Jody untuk menghadapi karyawan yang mungkin latar belakangnya berbeda-beda gitu? Sebenarnya ujungnya bukan tentang siapa orangnya, apa statusnya, karena kalau sudah berbentuk organisasi bisnis, maka yang nge-treat mereka adalah organisasi bisnisnya gitu. Yang nge-treat karyawan kita itu bukan lagi leadernya, tapi bagaimana sistem organisasi bisnis kita, sistem human capitalnya bisa mengakomodir karyawan-karyawan dengan peran yang berbeda, yang sudah berumah tangga maupun yang single. Bukan itu sih poinnya, tapi lebih ke gimana di dalam organisasi tata kelola human capitalnya bekerja. Kalau bergantung pada leadernya, maka kecenderungan akan terjadi like and dislike terhadap status dan peran karyawan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau saya akan menjawab untuk fokus saja ke bagaimana sistem tata kelola human capitalnya. Kak Jody, ini kan Kak Jody sebagai
Junaidi Abdul Salam juga, sebagai pebisnis juga, dan sebagai professional coach juga. Sama konten kreator juga. Ya, konten kreator juga, semua lumayan banyak ya. Lagi-lagi pasti mengatur itu tentunya harus punya self leadership yang cukup menurutku ya, karena menjadi orang yang memiliki banyak pekerjaan itu sangat susah gitu. Bagaimana Kak Jody bisa menentukan kapan saya harus menjadi Junaidi Abdul Salam, kapan saya harus menjadi content creator, kapan saya harus menjadi direktur atau CEO di bisnisku, dan kapan saya harus menjadi professional coach gitu. Bagaimana Kak Jody bisa menentukan? Ujungnya menurut saya adalah sistemasi ya. Dalam peran-peran yang berbeda itu apakah teman-teman bisa membangun sistem yang mampu mengakomodir peran-peran yang teman-teman lakukan. Jadi tidak tentang kali ini saya jadi coach nih, kali ini saya jadi CEO, kali ini saya jadi content creator, tidak. Tapi lebih bergantung kepada sistemasi. Yang kedua, ketika kita ngambil banyak peran-peran yang berbeda di kehidupan kita, maka kalau saya akan ngajak teman-teman untuk mempelajari apa yang disebut dengan leverage. Bagaimana teman-teman bisa meleverage, memaksimalkan sumber daya, waktu, tenaga pikiran, dan uang orang lain gitu untuk tujuan-tujuan yang teman-teman inginkan gitu. Dan kalau tujuan teman-teman tercapai, maka secara umum organisasi akan mencapai ke situ, karena KPI utama seorang leader adalah menyukseskan organisasi. KPI organisasi adalah KPI leadernya gitu. Berarti semua memang leadernya ini harus selesai dulu dengan kehidupan pribadinya mungkin sebelum ke kantor. Bagaimana seorang Kak Jody bisa harus menjaga moodnya gitu ketika sampai di kantor. Mungkin Kak Jody lagi ada problem nih di rumah nih, lagi ada problem di jalan nih. Tiba-tiba nanti sampai di kantor harus plong-plong aja nih, kelihatan nggak ada masalah gitu. Gimana Kak Jody bisa menghadapi yang masalah-masalah seperti itu? Yang pertama, ketika kita menjadi leader, maka mood bukan lagi urusan organisasi. Iya. Yang perlu kita lakukan adalah membangun sistem sehingga entah kamu semangat atau tidak semangat, organisasi tetap berjalan. Iya. Jadi mindsetnya udah bergeser dari memimpin menjadi mengelola organisasi, dan organisasi itu jalannya di atas sistem. Organisasi itu kata kuncinya people and process-nya gitu. Siapa mengerjakan apa, entah dia semangat, entah dia mood, entah dia lagi patah hati, dia harus terus menjalankan proses-proses organisasi. Ini dalam konteks mengesampingkan bahwa ada culture yang harus dijaga ya. Ada mental health yang harus dimonitor juga, dikondisikan supaya tetap terjadi situasi yang sehat. Tapi pada prinsipnya saya akan cenderung menekankan bahwa tidak ada mood di dalam bisnis, yang ada adalah sistem. Sistem, ya. Betul. Nah tadi kita bahas soal people pleasure. Bagaimana Kak Jody, dari POV-nya Kak Jody, bagaimana tanggapannya soal people pleaser ini? Sebenarnya sih saya juga harus akui ya, dulu pernah menjadi people pleaser gitu, karena kan proses leadership itu menjadi pemimpin itu proses belajar yang terjadi terus-menerus gitu, dan dulu saya tuh nggak enakan sama tim, mau menegur juga nanti dia resign atau gimana. Tapi lama-lama sambil belajar terus di dunia bisnis dan leadership, pada akhirnya ya mana yang lebih penting. Kata guru saya begini, ini kutipannya bagus banget. Kalau kamu takut mengeluarkan satu orang, gini aja cara berpikirnya. Pilih mana, mau menyakiti satu orang atau menyakiti satu organisasi. Iya. Gitu. Itu ya poinnya gitu ya. Poinnya gitu. Karena memang menjadi ketakutan tersendiri juga bagi leader. Nanti ditegur malah resign, nyari lagi nih HRD lah, susah lagi nih hire orang sana sini. Bener. Berarti memang itu menjadi tantangan juga. Tapi betul juga. Gimana mau pilih yang mana, menyakiti satu orang atau menyakiti organisasinya gitu, karena pasti kalau misalnya kita ada pembiaran misalnya, ada mungkin karyawan yang agak ini tapi kita nggak tegur, kita melakukan pembiaran, mungkin yang sakit adalah organisasinya nanti, ujung-ujungnya pasti bakalan ada yang dirusak juga kan. Pasti. Nah tadi kan Kak Jody bilang cara men-treat karyawan itu beda-beda. Kak Jody pernah ada di satu posisi nggak yang merasa gue udah baik nih sama karyawan nih tapi kayak dimanfaatin? Bagaimana tanggapan Kak Jody? Mungkin Kak Jody pernah mengalami itu atau gimana? Pasti pernah mengalami situasi di mana kita udah merasa udah giving banyak kepada tim, tetapi respon yang diterima tidak sesuai dengan keinginan. Yaitu bagian dari seni leadership lah.
tidak usah didramatisir, ya move on aja. Kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi, tidak cocok dengan gaya kepemimpinanmu, ya udah cut off baik-baik dan terusin perjalanannya. Karena yang namanya tim itu dia datang dan pergi gitu. Yang tidak boleh datang dan pergi adalah kita sebagai leadernya. Kan kalau nggak ada leadernya siapa nih yang mimpin nih? Gitu. Aku pernah dengar kutipan dari Om Jody nih pas gathering sama teman-teman pelayan TDA kemarin. Lower your expectation, maximize your effort. Apa sih kaitannya itu? Karena menurutku itu sebenarnya ilmu leadership ya, karena itu berawal dari diri kita sendiri. Apa sih maksudnya itu, Om? Lower your expectation, maximize your effort. Gini, sederhananya tidak akan ada orang yang berjuang lebih keras di bisnismu selain diri kamu sendiri. So, jangan pernah bergantung kepada tim, jangan pernah bergantung kepada individu. Lower your expectation, maximize your effort untuk mengakomodir kapasitas terbaik mereka. Kata kuncinya lagi-lagi sistem tata kelola human capitalnya. Kalau konteksnya kita bicara leadership ya, gimana kita menciptakan organisasi di mana tim kita itu betah, bukan cuma betah, tapi juga bertumbuh gitu. Dan itu hanya terjadi kalau kitanya sebagai leader yang memilih untuk bertumbuh. So lower your expectation kepada orang lain, maximize your effort to be a better leader. Menurut Kak Jody, 3 poin penting yang harus dimiliki seorang pengusaha yang mungkin dia berawal dari UMKM. Tiga poin penting dari self leadership atau ilmu soal kepemimpinan. Oke. Saya mencatat 3 poin penting sebelum podcast ini kita mulai ya. Yang pertama, clarity of purpose. Apa tujuannya? Apa why-nya gitu. Di TDA itu kita selalu nanya, apa why-nya? Kenapa memulai bisnis ini? Apa alasannya gitu. Karena kalau why-nya cukup tebal, maka selama dia bisa mempertahankan alasan-alasannya secara emosional, secara mental, maka tantangan-tantangan apapun cenderung bisa dihadapi gitu. Karena why-nya tebal gitu. Kalau why-nya cuma mau Kak tambah uang, mau Kak saya pengen banyak nambah penghasilan. Begitu tidak tercapai, maka dia akan berhenti jadi pengusaha. Mending berhenti deh. Tapi kalau why-nya adalah memutus mata rantai kemiskinan di keluarga, atau why-nya adalah menjadi rahmatan lil alamin, itu tebal banget tuh. Itu yang pertama, why. Yang kedua, punya self leadership, dan itu dimulai dari self awareness, tahu siapa diri kita, tahu pro and cons kita, tahu kelebihan dan kekurangan kita. Yang ketiga, disiplin adalah mata uang yang akan memastikan gimana kita di masa depan gitu. Disiplin itu kita keras kepada hari ini, disiplin itu kita keras kepada diri kita hari ini, tapi baik kepada diri kita di masa depan. So kita keras memang kejam banget dengan diri kita hari ini, tetapi kita justru baik untuk diri kita di masa depan. Itu kata kunci dari disiplin. So disiplin dalam konteks apapun, olahraga, baca buku, belajar gitu, menjalankan organisasi sesuai dengan sistem, bukan nyari validasi, bukan nyari tepuk tangan, bukan memainkan status game sebagai pengusaha. Hati-hati, banyak yang memainkan status game. Mau dibilang sebagai pengusaha, yang penting owner, tetapi sesungguhnya tidak sedang menjalankan bisnis gitu, tapi sedang menjalankan hobi yang mahal. Nah, jadi itu teman-teman, ada 3, why, self awareness, dan disiplin. Dan itu semua berawal dari self leadership. Betul. Nah, gimana menurut Om Jody kalau misalnya ada suatu case nih, pengusaha dia udah ngerasa stuck banget nih di bisnisnya. Menurut Om Jody, dia harus mempelajari tools baru atau membangun clarity terlebih dahulu? Clarity tentu saja. Clarity. Karena toolsnya selalu ada. Tools tinggal nyari. Even ChatGPT juga bisa menjawab kegelisahanmu. Tapi kalau clarity-nya tidak jelas, maka ya tidak akan ada gunanya gitu. Clarity dulu. Apa masalahnya, di mana masalahnya, gimana solusinya. Jangan-jangan masalah yang sedang teman-teman hadapi cuma masalah sudut pandang gitu. Misalnya, ada tim yang keluar udah bertahun-tahun. Terus itu jadi baper berhari-hari, bad mood berhari-hari. Coba cara pandangnya dibalik. Gini, saya pernah mengalami nih, karena ini real case. Saya punya karyawan pertama, orang yang paling saya sayangi di bisnis saya sebagai karyawan. Lalu tiba-tiba dia keluar gitu. Beruntung banget pada hari itu saya sedang di kelasnya Pak Budisman. Terus saya tanya Pak Budisman, Pak Budi, ini ada kejadian nih, gimana nih? Terus Pak Budi jawab begini, guru kita semua, Mas Jody, anggap aja meninggal. Kalau karyawanmu meninggal, apakah kamu akan menggali kuburnya dan membangkitkan dia lagi? Kan tidak. Nah, kayak gitu, itu cara pandang tuh. Jadi
situasinya sama, tapi cara pandangnya berbeda gitu. Anggap aja itu ajalnya udah selesai dengan bisnis kita gitu. Iya, memang udah kelar. Memang udah kelar gitu. Jadi sisa move on. Move on lagi. Harus kan emang banyak banget pebisnis nih yang kadang gagal move on nih sama karyawannya udah bagus banget, sudah dapet banget nih kayak chemistry-nya, tiba-tiba keluar. Berarti kita dari sudut pandangnya anggap aja dia udah kelar gitu, udah nggak ada gitu. Dan itu jadi feedback bahwa mungkin ada sistem yang perlu dibenahi gitu. Betul. Itu yang menjadi feedback bagi kita sendiri as a leader ya. Betul. Nah, Kak Jody ada nggak pesan-pesan dari Kak Jody? Kak Jody kan sebagai pemimpin ya. Ada nggak pesan-pesan yang bisa Kak Jody sampaikan dari pemimpin ke calon pemimpin baru nantinya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik? Buat para teman-teman yang sedang berperan sebagai leader di organisasinya, seberapa besar pun organisasinya, even kamu belum punya organisasi, kamu bekerja dengan dirimu sendiri sebagai solopreneur, one person business model, macam-macam. Kata kuncinya adalah kamu clear dengan tujuanmu, punya clarity of purpose, punya alasan-alasan yang kuat, dan itu terus-menerus dibangun, terus-menerus diterjemahkan ulang. Caranya adalah tidak berhenti belajar gitu. Dan di TDA kita punya ruang komunitas yang benar-benar menumbuhkan ekosistem culture belajar ya. Kita hampir tiap bulan ada kelas di TDA gitu. Dan itu akan memaksa kita tanda kutip untuk terus-menerus mengakselerasi diri sehingga bisa tetap relevan dengan peran-peran baru yang kita miliki, dengan situasi organisasi kita yang semakin dinamis gitu. So kata kuncinya buat teman-teman adalah pesan saya, ya terus belajar aja. Ya terus belajar ya. Ya. Belajar itu nggak ada habisnya karena menurutku ilmu terus dan naik. Harusnya kita yang lebih semangat lagi belajar ya Kak Jody ya. Oke, itu tadi kata-kata dari Om Jody, terus belajar karena memang sepenting itu ilmunya ya. Oke, thank you Kak Jody, insight-nya hari ini luar biasa. Semoga teman-teman yang menyaksikan di luar sana bisa memetik sedikit atau banyak ilmu dari podcast yang kita upload hari ini ya. Teman-teman, thank you Om Jody sebelumnya sudah menyempatkan sekalipun padat banget di jadwal nih. Aman. Nah, terima kasih Kak Jody, thank you untuk teman-teman yang nonton juga, kreatif, tim, thank you semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.